bahas politik di tempat umum ya. Iya udah deh, kalau nggak boleh bahas politik mah kita bahas film ini aja dah. Film yang bawahnya pengen gue maki-maki aja. Sihir Pelakor, sebuah film yang gue golongkan ke dalam universe horor perusak rumah tangga orang. Karena memang belakangan ini horor pelakor terhitung cukup banyak. Sebelumnya ada Pengantin Iblis, Pengantin Setan, Dasim, dan sekarang film yang mau kita bahas ini. Seperti biasa, kalau kita ngomongin horor lokal pasti nggak jauh-jauh dari thread atau podcast viral. Kayak udah jadi menu wajib gitu. Yang ngebedain cuma kali ini konten kreator mana ya yang masak menunya. Untuk jajaran cast-nya di sini ada Neona Ayu sebagai Vita, bocah SMP anak dari Edi dan Jumiati yang harus ngerasain perihnya sihir juga. Marcella Zalianti sebagai Jumiati sang istri yang suaminya digondol pelakor. Fatir Muhtar sebagai Edi si suami lemah iman yang kena sihir. Terakhir Asmara Abigail sebagai Rini sang pelakor dengan kodam ular Orochimaru. Premisnya simple aja kayak film pelakor kisah nyata pada umumnya lah. Tapi memang harus diakui CGI di film ini kelihatan rapih. Meskipun masih agak kelihatan tipis-tipis. Mungkin karena ada ular benerannya juga ditaruh situ, jadi kelihatan lumayan nyaru dan mulus. Terus ada satu scene di sini yang sebenarnya formulanya sering banget dipakai di film-film horor. Jalan di gang malam-malam ya kan, lampu mati pelan-pelan terus jumpscare deh. Meskipun kita hafal formulanya, tapi di sini eksekusinya cukup berhasil karena jumpscare-nya bisa bikin dak dik duk ser. Oke, kita sudah yang bagus-bagusnya, sekarang kita goreng yang jelek-jeleknya. Ini film intinya kan tentang dinamika rumah tangga setelah kena sihir Enchantress. Iya, lu nggak salah denger. Di sini Ratu Iblisnya mirip Enchantress di Suicide Squad anjing. Nah, seharusnya kita bisa ngerasain ketegangan emosional dari si Pasutri dong. Tapi karena acting dari aktor dan aktrisnya jelek, jadi kagak ngena anjing. Masa orang marah-marah tapi mukanya flat banget, emosinya nggak tembus layar bioskop, chemistry suami istrinya kagak ada, kayak orang lagi main nikah-nikahan bangsa. Coba lo bayangin aja, suami istri ngomong ke satu sama lain udah kayak ngomong sama temen kantor, bahasanya kaku banget. Gimana bondingnya mau kebangun? Asmara Abigail sebagai Rini sang pelakor pun nggak menjalankan perannya dengan baik. Gue sebagai penonton nggak ada tuh rasa greget, kesel, marah pas lihat kelakuannya sebagai pelakor. Ya udah kayak antagonis yang flat aja gitu. Motifnya mau ngerebut laki orang juga kagak jelas, nggak ada pondasi yang solid. Kenapa dia bisa kecintaan sama tuh laki tuh nggak ada reason khusus gitu. Menurut gue yang steal the show justru Neona Ayu sebagai Vita. Di awal emang biasa-biasa aja, tapi di act ketiga itu performanya ya lumayan lah. Pas adegan dia ngelabrak si pelakor tuh agak-agak menyala gitu. Dari cerita, aduh terasa ngebut dan minim logika. Dari surat kematian yang dipalsuin, satu keluarga yang nggak nyadar bapaknya nggak pulang setahun. Gue tahu mereka kena sihir, tapi kan pasti lu lihat kalender buat kehidupan sehari-hari asu. Ustadz diserang sekelilingnya diem aja bangsat kayak nonton azab Indosiar yang figurannya bilang, Ustadz gimana nih Ustadz? Sampai si Jumiati yang di akhir film masih nanya lagi, apa yang sebenarnya terjadi sama keluarga kami Ustadz? Kan di awal udah dikasih tahu keluarga lu kena sihir, tolol. Udah lah, gue gak bisa ngomong banyak lagi soal nih film. Intinya lu kayak nonton sinetron rumah tangga di layar lebar dengan CGI yang lumayan halus lah. Terakhir, ini film bukan film sihir, ini kutukan 90 menit. Yang tersihir ya kita, penonton yang masih aja nekat nonton sampai habis.